Nanti di akhirat yang mulia, ketika Nabi SAW menunggu, Pak. Tapi Nabi SAW bukan merindukan istrinya, bukan merindukan anaknya ataupun cucunya, tetapi baginda Nabi SAW nanti di akhirat yang mulia, yang pertama kali dirindukan beliau adalah ini umat, Pak. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah, ini umatnya. Ini umat yang telah buat pusing Nabi SAW. Belum dihantar saja sudah buat pusing, Pak. Itu cintanya baginda Nabi SAW. Maka hari ini beruntung, Pak. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah. Umat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang mana datangnya belakangan yang mulia, tetapi nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk masuk ke dalam surga lebih awal. Datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Belakangan dihantar ini, lahirnya belakangan, tapi nanti masuk ke surga duluan lagi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berita ini yang mulia telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi terdahulu. Aku akan datangkan satu umat yang mana umat ini penuh dengan kemuliaan. Jadi berita ini yang mulia, kita ini dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kuntum khair umat, sebaik-baik umat, ini telah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya muliakan, para alim ulama, para burjuk dalam dakwah ini, orang-orang tua kami, masalah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Satu orang yang mulia bisa datang ke markas ini untuk menghadiri malam Sabtu Zahir yang mulia, tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala enggak mampu. Begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hadirkan kita dalam satu majelis yang begitu besar, yang mana dahulu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga buat hal seperti ini. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat ini majelis, maka para sahabat ini yang mulia, mereka datang dan mendengarkannya. Jadi beruntung, Pak. Sekian banyak pekerja dakwah yang hari ini ada di Bolga maupun Kapten ini yang mulia, hanya sebagian kecil, Pak, yang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hadir malam Sabtu Zahir. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para masyayikh kita mengatakan yang mulia, satu orang yang tidak hadir dalam malam Sabtu Zahir yang mulia, bermakna satu orang ini telah terputus dalam dakwah yang mulia. Begitu pentingnya, Pak. Di malam Sabtu Zahir ini, jadi katakan disampaikan yang mulia, walaupun hari ini, Pak, kita harus berdesak-desakan, bahkan harus tidurnya itu berdiri yang mulia. Bagaimana kita jangan tinggalkan malam Sabtu Zahir. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Nabi yang paling banyak berkorban untuk ini agama. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Nabi yang paling begitu cintanya kepada umat. Sebelum umat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun begitu risaunya kepada ini umat. Belum lagi datang nih, Pak, kita, Pak, ke dunia ini. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pikirkan bagaimana ini keadaan ini umat.
Begitu cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga beliau telah korbankan kesenangan beliau yang mulia untuk perkara apa yang mulia, agar bagaimana ini umat selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangan beliau, putri kesayangan beliau yang mulia. Datang beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat cucu kesayangannya, dua orang cucu kesayangannya, Hasan dan Husain. Maka beliau pun telah angkat ini, telah gendong ini cucunya Hasan yang mulia. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mencium mulut daripada Hasan radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Husain radhiyallahu anhu, maka dia pun telah gendong. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gendong, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cium ini cucunya Husain radhiyallahu anhu di lehernya, dicium lehernya. Maka ini telah diperhatikan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Setelah itu Siti Fatimah radhiyallahu anha pun bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, melihat ini aneh. Ketika menggendong Hasan dicium bibirnya, cium mulutnya. Tapi ketika bertemu dengan Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium lehernya. Maka ditanyakan perkara ini. Maka Fatimah pun radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kamu menggendong Hasan, kamu telah cium ini mulutnya, tapi kenapa ketika kamu menggendong Husain, kamu cium lehernya?" Maka atas pertanyaan ini yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, "Ketahuilah hai putriku, sesungguhnya ini cucuku, ini anakku. Nanti kematiannya ini, si Hasan ini nanti diracun. Ya, Hasan nanti ini yang Nabi SAW sampaikan kepada Fatimah, ini kematian Hasan ini nanti dia diracun. Tetapi Husain radhiyallahu anhu ini nanti kematiannya ini dipenggal lehernya." Bagaimana yang mulia satu orang ibu ketika mendengar kematian daripada anaknya? Satu orang ibu mendengar kematian anaknya seperti itu, bagaimana sedihnya. Kita jangankan sampai seperti itu, Pak. Kadang mendengar berita anak kita kecelakaan saja yang mulia, yang belum tahu lagi, mungkin cuma lecet aja Pak kakinya. Tapi begitu bingungnya kita. Bingung kita. Apalagi ketika itu dikabarkan anak kita dimasukkan ke rumah sakit. Ini satu orang ibu yang mulia mendengar kematian daripada anaknya seperti itu. Bagaimana sedihnya satu orang ibu. Maka Siti Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkaulah adalah Nabi Allah, orang yang begitu dekat dengan Allah. Cobalah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematiannya, agar dirubah kematiannya." Wajar Pak satu orang ibu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar Pak, doanya ini dikabulkan oleh Allah. Apapun yang diminta Nabi dikabulkan oleh Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Hai Fatimah, ketahuilah sesungguhnya doaku ini aku tangguhkan. Ini doaku ini hanya untuk umatku." Jadi setiap apapun yang didoakan Nabi itu bagaimana untuk keselamatan ini umat. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat yang mulia, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu, Pak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merindukan istrinya, bukan merindukan anaknya ataupun cucunya yang mulia. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat yang mulia, yang pertama kali dirindukan beliau adalah ini umat, Pak. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah, ini umatnya. Ini umat yang telah buat pusing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dihantar saja sudah buat pusing, Pak. Begitu cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini beruntung, Pak. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah.
begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat yang mana datangnya belakangan yang mulia, tetapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk masuk ke dalam surga lebih awal. Datangnya belakangan tapi masuk surganya duluan. Belakangan dihantar ini, lahirnya belakangan, tapi nanti masuk ke surga duluan lagi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita ini yang mulia telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu. Aku akan datangkan satu umat yang mana umat ini penuh dengan kemuliaan. Jadi berita ini yang mulia, kita ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khair umat, sebaik-baik umat, ini telah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka seluruh para nabi ketika itu yang mulia menginginkan agar mereka dijadikan sebagai nabinya. Kalau Allah sudah bilang mulia, Pak, pasti mulia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ini nabi umat akhir zaman. Nabi yang begitu mulia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun para nabi ketika itu menginginkan agar mereka dijadikan sebagai nabinya, dan permintaan nabi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan agar mereka dijadikan sebagai umatnya. Walaupun mereka ini yang mulia harus kehilangan gelar kenabian mereka yang mulia, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini dijadikan sebagai umat Rasulullah, karena begitu mulianya ini umat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma doa Nabi Isa alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak nabi, tapi hanya doa Nabi Isa alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai umat Rasulullah. Maka nanti menjelang hari kiamat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam Allah akan turunkan ke dunia ini lagi, Pak. Tapi datangnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini yang mulia bukan sebagai nabi, tetapi datangnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini yang mulia adalah sebagai pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut, Pak. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia, mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun Engkau tidak jadikan aku ini sebagai nabinya, Engkau tidak jadikan aku sebagai umatnya, tetapi ya Allah, jadikanlah nama-nama kami ini selalu dikenang oleh ini umat, dikenang oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mulia doa Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Musa alaihissalam ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, Pak, di dalam Al-Quran yang paling banyak cerita dalam Al-Quran ini yang mulia adalah kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun nabi-nabi yang lain yang mulia diceritakan, tetapi yang paling banyak cerita ini yang mulia adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan oleh Allah. Sebelum lahir pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kebetulan, Pak. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tetapi mereka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah hantar kita sebagai umat Rasulullah. Tak pernah doa, Pak. Tak pernah doa kita. Tak pernah doa, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Rasulullah. Tak pernah, yang mulia. Tapi karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah. Umat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pahami, Pak. Kita harus pahami kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ini umat yang mulia, karena umat ini memiliki tanggung jawab yang sama seperti mana tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi. Jadi seluruh para nabi yang mulia Allah Subhanahu wa taala hantar ke dunia ini yang mulia
selain mereka menyempurnakan agama dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka juga menyampaikan pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Karena apa yang mulia? Karena dengan agama lah manusia akan mulia, Pak. Tanpa agama yang mulia, manusia ini tidak akan mulia di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepada ini manusia, Pak. Walaupun manusia itu berlimbangan dengan harta, memiliki jabatan, tetapi tidak ada agama dalam kehidupannya yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada ini manusia. Dan ini banyak tidak dipahami oleh manusia. Maka dihantar para nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan perkara agama ini yang mulia, seluruh para nabi telah diberi tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian-ujian, Pak. Enggak mudah. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala akan berikan tarbiyah kepada seluruh para nabi yang mulia, bukan Allah Subhanahu wa taala mau menghinakan para nabi, Pak. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi yang mulia adalah untuk mengangkat derajat para nabi tersebut yang mulia. Jadi sejauh mana yang mulia tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi tersebut yang mulia, maka semakin mulialah satu orang nabi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mendapat tarbiyah dalam buat ini kerja. Begitu banyak tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pernah sabdakan kepada para sahabat, tidak ada tarbiyah yang lebih besar yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu kecuali aku, kata Nabi. Kalau seandainya dikumpulkan kesusahan-kesusahan seluruh para nabi dalam buat ini usaha yang mulia, dibandingkan kesusahan yang pernah dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada apa-apanya. Begitu tarbiyahnya. Padahal kita sering tahu, Pak, sering kita dengar bagaimana tarbiyah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun dalam buat ini usaha. Bagaimana tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pada dalam riwayat yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam ini yang mulia ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan agama kepada umatnya, pernah Nabi Nuh alaihissalam dilempari batu oleh umatnya ini sampai tenggelam. Sampai tenggelam Nabi Nuh alaihissalam ini dengan timbunan batu. Saking banyaknya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menolong kekasihnya. Setelah malaikat Jibril alaihissalam menolong Nabi Nuh alaihissalam yang mulia, maka Nabi Nuh alaihissalam pun bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, setelah ini apa lagi kerjaan?" Malaikat Jibril sampaikan, "Apa yang kamu buat, buatlah." Begitu, Pak. Ujian dakwah itu seperti itu. Walaupun tarbiyah dilempari batu, setelah selamat suruh lagi dakwah. Kita baru sebentar saja dapat tarbiyah, udah tinggalkan daripada dakwah ini. Cemen kali kadang-kadang kita ini. Kasih ujian sedikit aja. Nah, tinggalkan dakwah. Dulu para nabi yang mulia kita lihat kematian ya. Bahayanya kematian, Pak, datang kepada mereka bukan lagi cuma datang kemiskinan, kadang-kadang keluar karena tafakur, bukan yang mulia. Tapi nyawa taruhan mereka yang mulia dalam menyampaikan ini agama. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi yakin, Pak, ketika mereka buat dakwah yang mulia, ada kekuatan besar yang menolong mereka. Di belakang mereka ini ada kekuatan besar, yaitu kekuatan Allah. Seluruh para nabi yakin ketika mereka buat ini usaha yang mulia, mereka yakin bahwasanya di belakang mereka ini ada kekuatan besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak dipersenjatai oleh Allah, Pak, senjata-senjata yang canggih. Tak pernah dipersenjatai. Hanya dua saja senjata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi yang mulia. Hanya dua, Pak. Siang hari mereka dakwah yang mulia, malam hari mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi. Dan hari ini juga yang mulia, kekuatan ini telah diberikan kepada kita, Pak. Jadi kita jangan yakin, Pak.
Bahwasanya kalau berangkat itu, kalau nggak punya mal, gimana mau berangkat? Gimana ini, gimana itu? Dua saja senjata yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala telah amanahkan kepada kita. Buat dakwah kita banyak-banyak, Pak. Di siang hari kita dakwah, kenalkan manusia kepada Allah, yakinkan orang kepada Allah. Baru malam hari kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh para nabi yang mulia. Jika tidak ada rasa takut seluruh para nabi dalam mendakwakan ini agama yang mulia, walaupun mereka tidak punya pengikut. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, nggak punya pengikut. Sementara yang menentang beliau ini adalah satu orang raja yang mulia, yang punya kekuatan ketika itu, punya pasukan yang begitu banyak. Tapi tak gentar sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa yang mulia? Karena Nabi Ibrahim yakin yang mulia, di balik kekuatan beliau itu ada kekuatan besar yang mulia. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan Namrud laknatullah alaih bersama dengan pasukannya. Bukan Nabi Ibrahim alaihissalam minta, ya Allah kirimkanlah makhluk-makhlukmu yang kuat, segerombolan singa. Tidak yang mulia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berdoa, ya Allah hancurkanlah musuhmu dengan makhlukmu yang paling lemah. Apa itu makhluk yang paling lemah yang Allah itu dalam tafsirnya itu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala kirim satu rombongan nyamuk. Kita lihatlah nyamuk, bukan kuat kali nyamuk itu. Tapi dengan segerombolan nyamuk ni yang mulia telah menghancurkan Namrud laknatullah alaih bersama dengan pasukannya yang mulia. Coba kekuatan Allah. Dan seluruh para nabi yang mulia mendapatkan pertolongan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita yakini yang mulia, ketika satu orang ini dia buat dakwah yang mulia, maka Allah akan tanam keyakinan yang benar kepada Allah. Yakin yang benar. Kalau satu orang dia buat dakwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini satu orang masyayikh yang mulia di India telah dalam bayannya dia sampaikan. Dia telah sampaikan di bayan. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan para pengikutnya, ketika itu kaum Bani Israel yang mulia dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun laknatullah alaihi, Pak. Mana ketika itu dikejar yang mulia. Dan Fir'aun laknatullah alaih membawa pasukan lebih kurang 1 juta pasukan yang mulia. Yang mereka ini memang pasukan-pasukan yang tangguh. Yang mana mereka diperintahkan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya. Lari, Pak. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam membawa ini kaumnya Bani Israel. Dan ketika itu yang mulia, Nabi Musa alaihissalam pun sampailah beliau ini bersama dengan pengikutnya di tepi Laut Merah yang mulia. Tidak ada jalan yang mulia ketika itu. Buntu jalan. Di hadapan mereka ini lautan membentang luas yang mulia, sementara di belakang mereka ini musuh telah mengejar mereka. Maka kaum Nabi Musa alaihissalam ketika itu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, celakalah kita. Kenapa yang mulia? Mereka ini telah melihat kebinasaan, tanda-tanda kebinasaan. Karena di depan mereka ini lautan yang begitu luas. Bagaimana lautan luas ini? Sementara di belakang mereka ini pasukan Fir'aun itu telah mengejar mereka. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, hai kaumku, janganlah kalian takut, sesungguhnya Allah bersama saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam mengatakan seperti itu yang mulia? Karena kaumnya ini yang mulia, kata ulama kita mengatakan, karena kaumnya ini tidak buat dakwah yang mulia, hanya ahli ibadah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya yang mulia ke atas lautan. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya di atas lautan, maka terbelah lautan ini menjadi 12 jalan yang mulia. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlihatkan bagaimana hebatnya Allah. Lautan bisa dibelah yang mulia menjadi jalan keselamatan. Tapi yang kedua yang mulia, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan
kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membelah lautan yang mulia, karena Nabi Musa alaihissalam ketika itu membawa kaumnya ini sebagai ahli ibadah. Kalau sebatas ibadah yang mulia, maka keyakinan orang-orang ahli ibadah ini yang mulia sebatas apa yang dia lihat. Yang dia lihat ini lautan, Pak, tanda-tanda kebinasaan. Makanya Allah perintahkan supaya membentuk jalan biar mereka yakin. Karena nampak jalan, mereka pun jalan di bawah air. Tetapi berbeda dengan sahabat yang mulia. Satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Adrami yang mulia radhiyallahu anhu. Bagaimana satu pasukan yang mulia? Kita itu ingin menyeberangi lautan, kapal-kapal mereka dibakar yang mulia. Tetapi yang mulia ketika itu pasukan panglima perangnya ketika itu Al-Adrami radhiyallahu anhu mengatakan kepada pasukan, karena ketika itu beberapa yang lain itu mengatakan, aku telah melihat begitu luasnya ini lautan, ini air yang begitu dalam ini akan menenggelamkan kita. Maka panglima perangnya mengatakan, tidaklah mungkin satu tetes air mampu menenggelamkan kita. Itu Pak, keyakinan satu orang dai itu Pak. Tidak yakin apa yang dia lihat. Dia yakin bahwasanya segala sesuatu ini datang daripada Allah. Lautan mampu, ini air mampu menenggelamkan, ini dengan izin Allah. Tanpa izin Allah maka air tidak akan mampu menenggelamkan Pak. Maka dia perintahkan kepada pasukannya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika itu dia takbir, maka pasukan tersebut yang mulia berjalan di atas air Pak, di pasukan. Ini keyakinan satu orang dai Pak, berbeda dengan ahli ibadah. Maka beruntung Pak kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kita dengan usaha yang begitu mulia, usaha yang akan menanamkan keyakinan kita kepada Allah. Yakin yang tidak dicampuri dengan kesirikan-kesirikan. Ketika satu orang ini buat dakwah, dan dakwah ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang begitu besar. Begitu besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang pekerja dakwah yang mulia. Ketika pembesar-pembesar Quraisy ketika itu bermusyawarah yang mulia, yang mana ketika itu yang mulia paman Nabi SAW Abu Thalib ketika itu berada dalam musyawarah mereka. Maka pembesar-pembesar kafir Quraisy ketika itu mengatakan kepada Abu Thalib, kepada paman Nabi SAW, hai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu, sampaikan kepada keponakanmu itu, kalau seandainya dia ingin harta, maka kami akan berikan separuh ini kekayaan Mekah ini untuk dia. Kasih. Nah, kalau dia ingin jadi pemimpin, maka kami akan angkat dia sebagai pemimpin, dijadikan raja Pak. Orang-orang kafir itu rela dia. Nggak apa-apa, nggak jadi pemimpin, yang penting dia jadi pemimpin. Kalau dia ingin istri, ingin menikah, maka kami akan nikahkan dia dengan wanita anak-anak kami yang cantik. Cantik Pak. Macam kita kadang-kadang pun Allah Akbar, udah payah pun taskil pun payah keluar. Tetapi satu kata mereka ini kepada Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu tuh, asal jangan dia buat ini kerja. Tinggalkan kerja dakwahnya. Jangan lagi dia ingat-ingatkan orang, jangan ingatkan orang lagi kepada Allah. Bermakna yang mulia disuruh berhenti buat dakwah. Kalau sholat ya sholat aja, nggak apa-apa. Amalkan agama nggak ada masalah, nggak kami ganggu. Itu Pak. Mau sholat di Ka'bah itu silakan. Tapi satu saja yang kami larang itu, jangan dia buat dakwah. Ini tawaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW ketika itu kepada mereka tawarkan ini kepada baginda Nabi SAW. Maka ketika Abu Thalib ini datang kepada Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, disampaikan perkara ini. Hai keponakanku, sesungguhnya pembesar-pembesar Quraisy tadi berjumpa dengan aku, mereka bermusyawarah. Mereka mengatakan kepadaku, kalau seandainya kamu ingin harta, akan mereka berikan separuh harta kekayaan ini Mekah ini untuk kamu. Kalau kau ingin jadi pemimpin, mereka akan angkat kamu jadi raja. Kalau seandainya kau mau menikah, maka mereka akan carikan wanita-wanita yang paling cantik yang akan dinikahkan kepada. Tapi satu syaratnya, kau tinggalkan kerja dakwah. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada pamannya, ya hai pamanku, sampaikanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka, kalaulah
seandainya mereka mampu memberikan matahari di tanganku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ini seandainya bisa, maka tidak akan aku tinggalkan dakwah walaupun sekejap. Tak akan ditinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan. Kenapa yang mulia? Karena umat ini yang mulia akan mulia apabila dia buat dakwah. Dahulu sahabat yang mulia, awal-awal mereka masuk Islam yang mulia, sebelum mereka hijrah yang mulia, Allah tidak berikan harta kekayaan kepada mereka. Tidak dijadikan penguasa-penguasa ketika itu. Awal-awal para sahabat masuk ke dalam Islam. Kapan Allah taklukkan dunia di hadapan para sahabat yang mulia? Kapan para sahabat ini dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika para sahabat hijrah yang mulia. Mereka tinggalkan Mekah, sampaikan agama, barulah Allah tundukkan yang mulia. Allah jadikan mereka penguasa-penguasa. Kerajaan-kerajaan besar ketika itu yang mulia takluk di hadapan para sahabat yang mulia. Jadi yang mulia ketika para sahabat jadikan usaha dakwah ini sebagai maksud hidup mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala tundukkan dunia di hadapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehinaan bagi siapa saja yang tinggalkan dakwah yang mulia. Allah akan berikan, Allah timpakan kehinaan bagi ini umat apabila umat ini tinggalkan dakwah, sampai umat ini kembali lagi dalam memperjuangkan agama. Dalam perang Tabuk bagaimana kisah para sahabat diceritakan, 3 orang sahabat yang mulia. Bukan gak nisab Pak, bukan gak nisab para sahabat. 3 orang sahabat ini yang mulia dalam riwayat itu bukan dia gak nisab. Gak nisab, udah 1 tahun waktunya nisab, ketika ditaskil gak nisab, bukan itu. Tapi takazah yang mulia. Dalam peperangan-peperangan lain yang mulia, 3 orang sahabat ini selalu menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perang Tabuk yang mulia, karena disebabkan ada beberapa sebab yang mulia, mereka pun tertinggal, tidak menyertai dalam perang Tabuk yang mulia. Bagaimana hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat? 50 hari Pak. Pertama awalnya 40 hari sahabat ini tidak ditegur sapa. Ucap salam tak dijawab. Bahkan ketika itu yang mulia, orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir itu mengutus utusan mereka ini untuk menyampaikan surat kepada 3 orang sahabat ini. Ketika dia ambil ini surat, dia bakar langsung Pak. Ditawarkan untuk masuk ke agama mereka Pak. Itulah kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila ini umat tinggalkan dakwah yang mulia. Sahabat seperti itu Pak. 3 orang sahabat ini mengatakan, walaupun dunia ini luas, tapi terasa sempit bagi kami. Kenapa yang mulia tidak ditegur sapa, negur salam, tak dijawab salamnya. Apalagi kita sahabat yang lain mengucap salam. Dia mengucap salam saya dijawab salamnya. 50 hari yang mulia. Maka atas perkara inilah Pak, kita harus pahami. Kita akan mulia apabila kita buat ini kerja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini sebagai penguasa-penguasa apabila hari ini semua pekerja dakwah yakin dalam buat kerja dakwah ini. Kemarin dalam musda disampaikan oleh Pak Salman, kalau seandainya hari ini umat Islam ambil tanggung jawab ini yang mulia, pasti Pak, Allah akan tundukkan ini dunia. Orang-orang kafir itu akan jadi budak-budak kita. Kita akan dijadikan penguasa-penguasa. Kenapa hari ini orang-orang Islam telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Islam telah tinggalkan dakwah. Bahkan pekerja dakwah yang sudah 4 bulan tiap tahun pun ditaskil tanggal 27 ini pun masih gini Pak, masih down, takut. Dah kalau nggak percaya tes Pak, siapa yang niat 4 bulan insyaallah. Allah, Amerika Kes Pak, kes. Catat boleh Pak, tim taskil, catat. Yang 4 bulan ke Amerika ke Jepang. Ini awalnya Pak yang mulia, yang diinginkan oleh orang-orang tua kita dalam dakwah ini yang mulia, para masyarakat kita menginginkan yang mulia dalam istimewa kita yang mulia, bagaimana dibentuknya jemaah-jemaah negara jauh. Para masyarakat kita menginginkan yang mulia agar setiap negara-negara ini yang mulia ada jemaah Indonesia. Jadi hari ini negara-negara ini telah ditawarkan nih, ditakazakan untuk orang-orang Indonesia. Nah, ini kemarin dalam musda ini si Bolga ini takazanya yang mulia Suriname dengan Jerman. Betulnya nggak ada apa-apanya Pak dengan dibandingkan kekayaan yang Allah berikan kepada orang si Bolga ini. Nah, tak terbatas Pak kekayaan ini. Kalau macam kami di sana paling punya tanah 1 ranti 2 ranti, paling banyak pun hektar. Paling tak berhektar-hektar ini. Tak pernah
nebar bibit ikan, tak pernah ngasih makan ikan, tiap hari dipanen. Itu pun takut tidak keluar jauh-jauh. Allah, kalah kadang-kadang kita sama nelayan, ya kan Pak? Itu nelayan tuh yakin dia Pak, nggak pernah dia nebar bibit, nggak pernah dia ngasih makan ikan, tiap hari dia datang ke laut tuh. Nah, ikannya ikan dia. Kita hari ini udah yakin hari-hari kita dakwah Allah puasa malam nggak puasa, ditaskil 4 bulan pun jantungan. Masya Allah. Salah, istimewa Pak, kalau itu boleh Pak, katakan. Masih punya jantung Pak. Berangkat 4 bulan ke Amerika dan Jerman. Tanggal 27 yang niat cash. Siapa nih Pak? Negara jauh Pak, negara jauh yang sudah ITB Pak. Masya Allah. Boleh Pak? Siapa mau ke Suriname nih? Suriname Pak, Suriname dengan Jerman. Boleh Pak? Oh. Boleh Pak, Masya Allah, yang ke Jerman dan ke Amerika. Mungkin ada Haji Arafah di tengah-tengah kita. Gimana Haji Arafah ke Amerika ini atau ke Jerman? Atau kapan? Amin kan Pak? Haji Arafah ke Amerika. Haji Abror juga, amin kan Pak? Amin. Pak Amin, Pak Abror dan juga Pak Arafah. Siapa lagi Pak? Yang belum pernah IPB pun boleh berangkat ke Amerika. Digendong oleh yang sudah pernah ke India. Masya Allah, mungkin Ustaz kita dari amin kan Pak, Ustaz kita Pak, ke Amerika, langsung ambil kita ulama kita Pak. Masya Allah. IPB. Boleh Pak, yang masih ke Jerman dan Amerika masih dibuka pintu ke Amerika. Ada Bang Fadli, amin kan Pak? Juga Allahu Akbar. Tanggal 27 Pak, Masya Allah. Mumpung kita masih hidup Pak. Lagi hidup aja, udah mati nggak bisa lagi. Bukan ke Amerika, kalian bubur Pak, pijat-pijat. Itu persiapan tadi siapkan Pak, depan motor ambulan. Yang udah nggak selera lagi di dunia ini Pak, yang nggak mau itu udah disiapkan. Ambulan sudah disiapkan. Dari apa ya kan? Amerika dan Jerman. Kalau udah nggak mau lagi ditaskan nanti Idro hilang naskil. Yang niat ke Amerika, bagaimana dengan Haji Fikri? IPB, amin kan Pak? Amin. Bang Fikri. Pak Anas nih, Pak Anas dia mau berangkat di sini, Pak Anas. Iya, Bapak Anas. Berangkat tanggal 27, amin kan Pak? Pak Anas. Juga ada Afara Irwan Sah Manado, amin kan Pak? Semoga beliau berkubur di saya, amin. Itu Haji Irwan Sah. Jadi saksi kan? Iya Pak. Iskariman Aumud Syahidah. Jangan takut Pak. Jangan takut. Yang takut itu kalau nggak keluar, baru takut. Ini pula keluar takut. Yang tak keluar ini yang takut Pak. Takut kalau Israel datang. Siapa lagi Pak? IPB. Ini Pak, jumpa kita dengan masyai-masyai kita Pak. Ada Haji Zainal. Mana Haji Zainal? Dalam perjalanan. Siapa lagi Pak yang niat IPB ini? Tanggal 27 ini. Sudah dicatatkan Irwan Samanado. Siapa lagi Pak yang niat IPB? Haji Fadil bagaimana? Berangkat IPB ke Jerman atau ke Amerika? IPB amin kan Pak? Haji Fadil, Masya Allah. Masya Allah. Haji Sapra mau kemana? Ke Afghanistan dia. Insya Allah amin kan Pak? Haji Sapra nya ke Afghanistan. Ya. Tapi 4 bulan Bapak Rudi kemana Pak Rudi tanggal 27 IPB? Amin kan Pak Rudi? Siapa lagi Pak? IPB. Masya Allah. Boleh Pak perdengarkan suaranya? Tak mengapa. Lagi Pak. Niat sudah dihitung pahala. Amin. Ada Haji Faisal juga. Amin kan Pak? Pak Faisal dari Hangos Simolga. Allah. Yatul mu'min khairu min amalihi kata Nabi. Ya dermaga mau dijual Pak. Dermaganya mau dijual ya. Dermaga mau dijual. Dermaganya untuk apa? Haji Umar mau kemana Haji Umar? 4 bulan ke Jerman atau kemana? Pak Haji Umar ya. Dalam negeri 4 bulan. Amin. Haji Umar. Ada 7 ya Pak Umar ya. Ada 7. Amin. Iyalah. Haji Mas'ud, mana Haji Isra ini? Kemana Haji Mas'ud ini? Mereka 4 bulan, amin kan Pak? Mas'ud 4 bulan. Sekolah enggak Pak ya? Dari Halqa Sekolah. Oh, Albion. Ada Haji Habli juga orang tua kami. Kemana ini orang tua aku? Berangkat ini. Ke Jerman, Amerika atau juga ke IPB? Coba sebutkan negara mana? 4 bulan dalam negeri, amin kan Pak? Tanggal 27 Haji Habli.
Haji Hasan Willy juga orang tua kita. Mau kemana Haji Hasan Willy? Niatnya ini Jerman, ke Amerika, kemana? Mana Pak Haji? Iya, biar dikenali wajahnya kan. Izin safar sudah jeli nih memandangi wajah. InsyaAllah. Jangan takut Pak. Yang takut itu kalau kita nggak keluar. Haji Soleh mau kemana Haji Soleh? 4 bulan dalam negeri. Amin kan Pak? Boleh. Ya udah kan lagi dia tuh. Dia kematian aja Pak yang menghalangi dia 4 bulan. Hanya kematian saja. Ya Pak Soleh kan? Haji Taufik. Malamnya Kemana dakwah juga. Kemana engkau saudara? Iya. Di Bolga satu jemaah 4 bulan. Amin. Iya. 40 hari minimal beliau ada dalamnya. Haji Anas, kemana target bulan ini, tahun ini saudaraku? 4 bulan dalam negeri. Amin kan Pak Anas? Apa dipisahkan? Dipisahkan dia nanti. Anas. Ini kan ada tim support tuh. Abdul Adi. Fadli mau kemana saudaraku? Bisa. Dia sudah. Dia 4 bulan. Dia 4 bulan dalam. Harap malu. Fadli, 4 bulan beliau yang memang sudah dengar namanya ya oleh malaikat-malaikat. Boleh Pak, segera sebutkan namanya. Ada juga Haji Siddiq. Masya Allah. Mau kemana Haji Siddiq ini? Mau ke IPB. Beliau ni syubah IPB. Amin kan Pak? Siddiq berangkat IPB. Yang di luar itu ya? Iya, yang di luar. Yang ganteng itu orangnya. Siddiq. Besok boleh hadir Pak di Besok pada Isyraq pertemuan IPB di rumah Haji Fajar Halomoan. Pada Isyraq berangkat dari markas. Disiapkan semua Pak. Iya. Ya, luar dalam.